Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalil pensyariatan dan keutamaan wakaf. Para ahli fikih mendefinisikan wakaf sebagai praktek sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya atau tasarruf untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Semisal mewakafkan tanah untuk yayasan tertentu, status wakaf ini menjadikan tanah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual atau dihibahkan. Pengelolaannya hanya diperkenankan mengatur pemanfaatan tanah untuk kemaslahatan yayasan tersebut. Ulama sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syariat. Sebelum ijma' atau konsensus ulama, terdapat banyak dalil yang menjelaskan pensyariatan dan keutamaan wakaf. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sahabat Abu Talha saat mendengar ayat tersebut bergegas mewakafkan kebun Bayruha, kebun kurma miliknya yang paling ia sukai. Nabi pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Abu Talha hingga beliau bersabda, bagus sekali, itu adalah investasi yang menguntungkan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Ketika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak soleh yang dimaksud dalam hadis tersebut minimal adalah seorang muslim yang mendoakan kedua orang tuanya. Lebih sempurna lagi bila ia juga merupakan pribadi yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hambanya, soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Menurut para ulama, sedekah jariyah yang mengalir pahalanya dalam konteks hadis di atas diarahkan kepada makna wakaf, karena wakaf adalah satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh pihak penerimanya. Sebab syariat memberi aturan agar benda yang diwakafkan dibekukan tasarrufnya murni untuk dimanfaatkan oleh pihak yang diberi wakaf. Semisal mewakafkan tanah menjadi masjid, pahalanya akan terus mengalir untuk pewakaf seiring dengan kelestarian pemanfaatan masjid oleh orang-orang Islam selaku pihak yang berhak memanfaatkan masjid tersebut. Hal ini berbeda dengan sedekah atau hibah biasa. Misalnya menghibahkan tanah kepada pihak tertentu, pahalanya tidak dapat dijamin bisa lestari. Sebab bisa saja pihak penerima hibah menjualnya
Di sisi lain, kepemilikan tanah tersebut menjadi hak penerima hibah, berbeda dengan harta wakafan yang status kepemilikannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Khatib Asy-Syarbini menjelaskan, wal waladus salih wal qa'imu bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, wa la'alla hadha mahmulun ala kamalil qabul, wa amma asluhu fayakfi fihi ay yakuna musliman. Was-sadaqatul jariyatu mahmulatun indal ulama alal waqfi kama qalahu ar-Rafi'i, fa inna ghayrahu minas sadaqati laysat jariyatun bal yamlikul mutasaddaqu alaihi a'yanuha wa manafi'uha najizan. Wa ammal wasiyatu bil manafi'i wa inna syamalahal hadith fahiya nadiratun fahamala as-sadaqatu fil hadithi 'ala al-waqfil awla. Amal saleh adalah anak saleh adalah orang yang memenuhi hak-hak Allah dan hamba-hambanya. Mungkin saja ini diarahkan kepada kesempurnaan diterimanya doa. Adapun inti diterimanya doa, maka cukup anak yang muslim. Sedekah jariyah diarahkan kepada wakaf menurut para ulama. Seperti yang dikatakan Imam Rafi'i, sesungguhnya selain wakaf dari beberapa sedekah tidak mengalir pahalanya. Bahkan pihak yang diberi sedekah memiliki benda dan manfaatnya secara langsung. Adapun wasiat dengan beberapa manfaat meski tercakup oleh hadis, akan tetapi jarang diterapkan, maka mengarahkan sedekah dalam hadis atas arti wakaf itu lebih utama. Disebutkan dalam Mughnil Muhtaj juz kedua halaman 485. Setelah anjuran wakaf disabdakan Nabi, para sahabat sangat gemar mewakafkan hartanya. Bahkan menurut catatan sejarah, wakaf menjadi ibadah yang ngetren dan sangat populer di kalangan mereka. Hingga sahabat Jabir menuturkan, tiada sahabat yang memiliki kemampuan finansial kecuali mewakafkan hartanya. Imam Asy-Syafi'i menegaskan ada 80 sahabat Ansor yang bersedekah wakaf. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, wa qad ishtahara al-waqfu baina as-sahabati wa intashara hatta qala Jabir radhiyallahu an ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu muqaddaratun illa waqfun. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala balaghani anna 80 sahabiyan minal ansari tasaddaqu bi sadaqati muharramat. Wasy-Syafi'i rahimahullahu yutlaqu hadha at-ta'bir sadaqatu muharramat 'ala al-waqfi. Dan telah masyhur berwakaf di antara sahabat dan menyeluruh, sehingga sahabat Jabir berkata, tidaklah tersisa dari para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan finansial kecuali mewakafkan hartanya. Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepadaku bahwa 80 sahabat dari Ansor bersedekah dengan sedekah yang diharamkan atau dijual dan dihibahkan. Imam Asy-Syafi'i mengucapkan redaksi sedekah yang diharamkan ini untuk arti wakaf. Wakaf pertama kali dalam sejarah Islam adalah wakaf yang dilakukan sahabat Umar atas sebidang tanah Khaybar yang dimilikinya. Hal itu beliau lakukan atas perintah Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Umar memberi beberapa syarat atas pewakafan tanah tersebut. Di antaranya tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Sahabat Umar juga memberi syarat agar pengelolanya diperkenankan memakan atau memberi makan kerabatnya dari hasil bumi tanah tersebut dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan bebas layaknya orang yang memiliki hak kepemilikan secara pribadi. Riwayat lain menyebutkan wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Nabi atas harta yang beliau terima dari Mukhairik,
seorang alim dari Bani Nadhir, Nabi menerima pemberian harta wasiat dari Mukhairik di tahun ketiga Hijriah. Kemudian selang beberapa waktu Nabi mewakafkannya. Sangat terang uraian bagaimana agama memberi anjuran berwakaf dan memberinya keutamaan yang besar untuk investasi pahala di akhirat nanti. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan harta yang banyak, yang berlimpah dan berkah, sehingga kita bisa melakukan anjuran berwakaf oleh Rasulullah SAW, sehingga mendapatkan keutamaan yang besar dalam rangka kita berinvestasi untuk pahala di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.